untuk menjadi public figure itu bisa. Halo sahabat Yo Ngobrol, kita ketemu lagi di Yo Ngobrol bareng yang menginspirasi bersama RG. Ketemu lagi dengan saya Sabto Sutaryo sebagai co-host, dan hostnya adalah Bu RG sendiri. Kita udah lama ini. Udah lama. Kayaknya kita nggak ketemu udah lama. Padahal sebenarnya sih kemarin-kemarin kita ketemu juga ya. Iya. Kita jauh di mata, dekat di hati juga itu sih. Dia tuh. Itu dia. Nah, kali ini kita tetap masih membicarakan tentang grafologi. Grafologi itu adalah ilmu tentang membaca dalam tulisan kita, mengetahui apa sih karakter-karakter dan bakat kita kira-kira seperti apa. Kita juga akan mengulas dan mengulas banyak, dan dengan bintang tamu yang kali ini juga menjadi inspirasi atau semoga menjadi inspiratif untuk para sahabat Yo Ngobrol. Kita panggilkan saja langsung ya, supaya tidak berlama-lama lagi, dengan Mas Ewing dan Mas Eko. Selamat datang. Silakan. Halo. Selamat datang Mas Ewing, Mas Eko, dan Dede Aki. Dede Akil ini sahabat adalah anak dari Mas Ewing. Mas Eko ini adalah sahabat yang bertemu pertama kali ya, kalau nggak salah ya, dengan Mas Ewing gitu. Sekarang kegiatan apa aja sih? Mulai Mas Ewing dulu deh. Kegiatan saat ini masih di rumah, sambil nunggu kabar dari tim kreator. Oh, tetap ya. Iya. Oh, jadi soalnya sahabat ini dari konten kreator bersatu. Iya, Gitu. salah satu dari konten kreator bersatu. Ya. Yang memang pada waktu itu dibentuknya konten kreator bersatu itu di daerah Klender. Ibu Eni. Itu pertama kali ya? Di rumah Mas Tiko pertama kali. Oh, oke. Dan pada waktu itu dibentuk kurang lebih sekitar 20 orang, di mana ada seorang leader yang dipimpin oleh bernama Bang Davi. Bang Davi, oke. Bang Davi Tuasamu, yang channelnya Kak Davi dan Kucing TV. Oh, itu yang pertama kali ya? Pertama kali untuk leadernya. Tapi untuk yang menemukan pada waktu itu di rumah Tiko adalah Nyong Ale atau Ale Kuat. Oh, Nyong Ale Kuat. Dilakukan oleh Mas Irfan Jayani atau Bang Breo TV. Oh, oke. Dan teman-teman di sini saya juga ada teman yang hadir mewakili kali. Iya. Ada Mas Salman, ada Bang Satria. Oh, iya. Perantara ke sini. Gitu. Oke. Jadi Itu udah ya. berapa lama kreator bersatu itu terbentuk itu sampai Jadi, sekarang? Gitu? kreator bersatu ya kurang lebih 3 bulan lah ya. Oh, gitu ya. Karena kan dimulai dari Januari, tapi kan sebelumnya kan masih depan dulu di bulan Desember. Nah, karena saya juga sebenarnya waktu itu diajak memang pada waktu pertemuan di Puncak karena malam tahun baru, kita membahas, kita lama nggak bertemu, ayo kita support yuk. Ini ada satu rumah yang memang rumahnya sudah seperti terbengkalai, tapi di dalamnya uniknya ada seorang ibu yang tinggal dengan kejiwaan yang memang tidak seperti pada umumnya. Udah kita tergerak. Iya, tergerak dari situ ya. Kita konten horor sebenarnya. Oh, oke. Jadi kalau kontennya sih sebenarnya udah lama ya. Udah lama. Cuman terbentuknya jadi kreator bersatu itu baru 3 bulan gitu ya. Di bulan Januari.
Oke. Jadi niatnya adalah mau membuat konten horor, Ya. tapi jadinya drama. Konten sosial. Konten sosial, drama sosial. Iya. Oke. Iya. Tapi kan pasti ada apa ya? Ada output yang baik juga Iya. pastinya kan Nah, tadi. itu yang Nah. sampai sekarang kenapa saya lebih fokus ke konten sosial, ke kehidupan, karena saya merasa di hati itu lega gitu. Karena bagaimanapun kita kan emang makhluk sosial. Betul. Dari lahir saya sudah Setuju. membutuhkan orang lain. Betul. Contohnya kalau dulu kan saya bukan di rumah sakit lahirnya, di dukun beranak. Gitu. Oh, oke. Iya. Di situ kita butuh orang lain. Kita juga butuh tetangga. Iya. Dan nanti kita juga sadar. Contohnya saya lihat yang udah mendahului saya, contohnya kayak ibu saya gitu, waktu meninggal, kita nggak bisa sendiri. Butuh Tetangga yang bantu Untuk ya. membantu ya. membantu. Ya, paling nggak sebisa mungkin saya bisa jadi bermanfaat lah, paling nggak begitu. Iya. Dengan keterbatasan saya, misalkan saya nggak punya materi ya, saya bantu dengan tenaga. Iya. Biasa dengan tenaga ya saya bisa Dengan ide ya. Pikiran, Ya, betul. Ya namanya juga berkolaborasi ya. Gitu. Saya senang gitu, sesuai hati, lega dengan konten yang saya jalanin sekarang. Iya. Ya mudah-mudahan aja bisa dikasih jalan lah. Ya kemudahan kelancaran ya, amin. Ketemunya tuh gimana sih? Sama Mas Wing nih kayaknya ini yang Mas Wing ini kita sama mesti Mas Eko. perlu tahu nih ya. Saya saya ngeliat Bang Eko tuh lagi dorong motor, Pak. Oh, Ya, Iya. belum kenal. nggak kenal namanya, saya juga nggak kenal namanya Mas Wing. Gitu. Oke. Saat itu kan saya lagi nanya ketemu Mau apa? Mau minum. Akhirnya mau apa? Minum? Mungkin mau minum? Mau minum. Oh, Mau minum. susu. Kayaknya ada susunya tadi ya. Mana ya? Sebentar. Oh, sebentar. Kita coba. Ini susu dulu ya, Kil. Jadi adik Akil ini lagi haus. Jadi kita tunggu minum sebentar. Ya sambil ngobrol. Ya nggak apa-apa. Sambil adik Akil mimi susu. Ya, jadi waktu itu pertemuannya itu lagi pas dorong-dorong motor ya. iya, nah waktu itu saya ngeliat Bang Eko lagi dorong motor. Saya coba buat samperin, saya tawarin bantuan. Kenapa Bang motornya? Kata Bang Eko nggak tahu mogok, tiba-tiba mati berbet gitu. Nah setahu saya kan kalau berbet itu saya ngecek di bensin. Coba dicek bensinnya dulu, mudah dulu sebelum kita cek busi atau karburatornya. Akhirnya pas saya lihat yang benar-benar bensinnya habis. Saat itu saya coba buat bantu mau beliin bensin. Nah kata Bang Eko dipakai di saya aja. Saya bilang nggak usah Bang, pakai di saya aja nih, saya ada. Nggak apa-apa pakai di Bang Eko. Ya udah saya ambil, saya beliin bensin. Itu kan di perumahan Pak. Matinya kayak tukang bensin eceran itu nggak ada di perumahan itu. Akhirnya saya keluar perumahan, ada perkampungan di situ baru ada. Nah dan di saat itu emang Bang Eko juga sempat kayak ada rasa curiga. Saya suzon lah. Oh, suzon. Ya pada umumnya lah ya. Iya. Saya tinggal punya duit itu 50.000. Tinggal 50.000-nya. 50 ribunya itu ya. Oh, Itu satu. motor minjem. Oh. Mulai batal. Oh. Sampai saya tidak mau cek bensin itu ya, kan, ya. karena motor minjem. Kehabisan di jalan. Akhirnya udah saya dorong-dorong keringetan. Ya ini ada Mas pengamen ini yang datang ke saya. Seperti itu. Kenapa Mas? Ya, setelah singkat cerita ya saya kasih uang lah. Dia kan mau nolongin, saya kasih uang, cuma kan nggak mau. Akhirnya kata saya udah cari bareng aja. Oke. Kata Mas Wing jangan, kalau cari bareng sama-sama dorong. Iya, benar. Dari mana? Katanya- Itu sama-sama cari bensin yuk motornya kita tinggal aja katanya gitu. Nah, kata saya ya udah saya begini ya. Ini lama banget ya, lama banget. Ini kemana? Mana nggak tahu namanya. Gitu. Duit saya tinggal 50.000. Rumah teman saya itu di daerah Rawabuaya kan jauh. Jauh. Bandara. Oke. Jadi setelah saya nunggu lama ya kita pasrah aja lah, berdoa mudah-mudahan aja memang pengamennya baik gitu. Baik ya. Setelah hampir 1 jam ini bawa gitar sama nenteng
ini Jerigen. Ini botol. Oh, oke. Oke. Mas, bang, gini bang, gitu. Jalan agak cepet, akhirnya dituang lah. Bensin. Bener, kita starter nyala. Lalu sambil saya matiin lagi nanya, Mas, memang setiap hari ngamen apa gimana kok bawa gitar dia setiap hari ngamen? Emang nggak pernah libur? Oh, enggak, karena saya ada yang perlu saya nafkahin, saya punya tanggung jawab yang lebih. Nah, kenapa emang? Saya punya anak. Nah, anak kan sama siapa di rumah? Sama istri kan? Sama istri. Bukan sama pengasuh gitu. Lah emang istrinya kemana? Istri saya udah ninggalin saya. Emang anaknya kenapa? Ya anak saya ibunya nggak normal, nggak seperti anak pada umumnya. Mas, udah kita cari warung kopi yuk gitu. Itu saya motor kan nyala, nyari ATM dulu. Setelah saya ambil duit, saya nyari warung kopi, ngajak Mas Wing. Saya baru kenalan. Saya Eko, Mas Wing. Coba dijelasin kenapa itu. Kebetulan kan saya memang lagi mau bikin video. Oke. Untuk konten ya. Untuk konten. Nah, kan saya dari bandara juga kan, dari bandara katanya ada informasi ibu dan anak setiap hari tidur di jalanan, cuma nggak ketemu, malah ketemunya sama ini. Mas Wing. Beda. Ternyata dibimbingnya beda, dibelokkan. Dibelokkan ke jalan yang benar ya. Iya. Akhirnya setelah makan kita ngopi, ya boleh nggak kalau saya silaturahmi melihat kondisi anak? Boleh bang, tapi nanti ke pengasuh dulu. Gitu. Dan waktu itu saya datang ke Mas Wing juga udah malam ya, udah habis, udah isya jam 7-an gitu. Oh, oke. Itu juga nggak langsung ke tempatnya Mas Wing. Ke tempatnya, ke pengasuh dulu gitu. Pengasuh dulu, dan itu juga nunggu. Pas saya lihat pertama sini, udah merinding udah saya tuh. Ya Allah, kasihan banget. Iya. Apalagi tahu kisah ceritanya Seperti kenapa apa? sampai istrinya meninggalkan Iya. seorang adik akil yang luar biasa ini kan. Iya. Karena keadaan yang tidak tumbuh normal, alasannya seperti itu. Makanya ya Allah, ini mah terbalik. Biasanya kehidupan itu kan, ya maaf nih ya, nggak semuanya sih. Kebanyakan suami yang kadang meninggalkan istri dan anak. Nah, ini kebalikannya. Justru istri yang meninggalkan anak dan suami. Berarti ini Mas Wing ini hebat ya. Hebat. Merawat sendiri sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah ya untuk anaknya gitu, untuk kebutuhannya sehari-hari gitu ya. Terus juga merawat langsung putranya gitu dengan yang spesial seperti ini ya. Betul, Mbak. Jadi single parent. Single parent ya. Iya. Nggak kuat Berperan. juga. Kak, saya ngebayangin nggak kuat kalau bisa ditinggal sama anak tuh kayak apa. Kan saya mikirnya biar gimana pun ini anak darah daging saya. Betul. Dan dia pun terakhir nggak masuk seperti ini. Iya, betul. Setuju. Jadi ya gimana pun fisiknya, modelnya harus kita terima. Karena ini Jaga, rawat baik lagi. Makanya ini hebatnya ya, gitu. Mas Wing ini kan ya pekerjaannya kan sebagai pengamen dengan penghasilan yang tidak menentu. Tapi ketika ini jarang banget ya di ibu kota Jakarta, orang nggak kenal gitu ya. Mas Wing ini nggak kenal sama saya, tapi tergerak menolong ya, membantu dengan ikhlas. Dan pada waktu uang 50.000 itu kembali, saya kasih ke Mas Wing sebagai ucapan terima kasih saya. Ini nggak mau. Jadi masih memikirkan orang lain juga ya. Makanya sampai berapa kali saya mengucap baru diterima gitu. Dan setelah saya tahu lebih dalam tentang Mas Wing itu, yang menjadi sosok ayah sekaligus ibu, saya juga pribadi belum tentu kuat gitu. Jadi sosok Mas Wing yang merawat anak yang luar biasa ini, luar biasa banget. Makanya saya selalu bilang sama Mas Wing juga, tetaplah kita tetap berbuat baik lah. Betul. Pasti Allah juga tahu. Insya Allah betul. Jalannya baik. Iya. Selalu ada hikmah.
gimana juga karena dipertemukan itu kalau nggak ada Iya, itu caranya udah namanya itu ya. takdir. Udah. Itu caranya siapa lagi kalau bukan caranya Allah Ya, Tuhan caranya kan Allah, gitu. caranya Karena Tuhan kita untuk yang menemukan. ditemui rencananya apa seorang ibu dan anak di bandara, tapi Ya. ternyata harus pakai acara. Kalau dipilih, kenapa harus pakai motor yang nggak ada ini ya Bensinnya. bensinnya gitu ya? Nggak mau ya kan? Terus gitu. kenapa cuma bawa duit 50.000? 50.000 Oh, gitu. Ternyata gitu. mau dipertemukan Iya. sama Mas Wing gitu. Iya. Semua nggak yang kebetulan ya, semua emang sudah dalam rencananya. Makanya kita kadang-kadang suka nggak boleh protes lah gitu kan. Betul. Kadang Allah itu atau memberikan packagingnya itu tidak selalu dalam bentuk yang bagus sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak semuanya itu selalu dibungkus dalam hal yang indah-indah Betul, gitu kan. betul. Hal yang mungkin diberikan ke anak yang istimewa seperti ini untuk Mas Wing, pasti Allah punya rencana lain yang lebih besar gitu kan, yang kita nggak pernah tahu. Yang penting tetap berbuat baik, berprasangka baik. Sabar ya, Betul. nah Dan ikhlas. gitu kan, itu pasti nanti akan menerima bonus-bonusnya nanti. Bonus-bonus. Nggak tahu bakal dapat bonus apa nih dari Allah kan gitu Iya, ya. jalanin aja. Jalanin gitu. aja. Yang penting Kan ikhlas, kita sabar. melihat kayak gini, ngasih susu sendiri ya Iya. gitu kan, sabar itu Kalau belum. pas lagi lihat mandiin, Iya. lihat lagi makain Pampers ya. ya Allah, Iya ya, makanya kita sebenarnya harusnya bersyukur ya dengan apapun yang sudah kita dapatkan selama Iya. hidup gitu kan. Betul. Jadi kita saling mensupport. Sekarang itu bukannya zamannya sendiri-sendiri, harus saling support, Saling support. saling membantu, Iya. saling berkolaborasi. Apa yang bisa dibantu, dibantu gitu. Kata Mas Eko tadi, kita makhluk sosial. Sosial. Dari brojol gitu kan, dari lahir gitu kan, Brojol. nah, sampai mau kembali Sampai mau lagi, kembali lagi kita tuh pasti. ternyata kita masih membutuhkan orang lain. Iya. Betul, Nggak betul, bisa setuju, sampai. setuju. Betul, betul, setuju. Terus ini siapa? Akil ya. Akil tuh sehari-harinya gitu aktivitasnya apa? Main gitu, dia bisa ini enggak? Kan anak usia 4 tahun, ini usia 4 tahun kalau nggak salah ya? Usianya 4 tahun ya? 4 tahun Oh, ya. oke. Itu biasanya anak lagi seneng-senengnya main gitu. Kalau dalam keadaan kondisi seperti ini, caranya main gimana ini? Paling saya kayak cuma bisa ngibur doang, Bu. Kayak Oh. misalkan saya di rumah ada gitar, seneng. Oh gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oh. Selawat atau apa gitu aja. Oh, oke. ini memang benar ada akhir ini kalau udah lihat ayahnya belum nyanyi ya, baru megang Gitar. gitar, ini langsung girang gitu. Oh, Mungkin gitu. karena memang dari lahir itu udah Yang bapaknya itu bapaknya. lihatnya udah main gitar gitu. oke. Makanya kalau dikasih mainan juga terkadang tangannya tuh kayak gitu tuh, kayak Oh. ada bikin gitu. Oh, kaku. Megang mainan itu kurang sopan. Iya, 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 Kadang iya. dia kesel. Iya, iya. Beda sendiri mungkin dia. Ya ini mungkin apa motorik ya. Motoriknya Ya. dasarnya ya. Perlu semua. banyak dilatih. Kalau sambil Dan dilatih. karena saya penasaran juga kemarin saya dan teman-teman satu yang lain gitu Iya. kita bawa ke rumah sakit gitu. Hmm. Rumah sakit yang biasa Mas Wing pada waktu itu pernah fisioterapi 2 tahun. Nah, mengecek lagi kondisinya dan memang ada suatu gangguan di salah satu sarafnya. Saraf. Dan setelah kita tahu, kita minta solusi langkah ke depannya gimana, ya terapi. Dan ini juga udah dikasih vitamin ya sama obat ya kemarin. Dan kita juga sudah bawa terakhir sama teman-teman ke daerah Bogor, terapi ke rumah siapa Pak Haji ya, yang biasa di sana. Dan alhamdulillah, ini jadi pada waktu itu lehernya itu nggak bisa tegak. Oh, malah nunduk atau Enggak, iya begitu terus. oh nunduk. Oh, iya. Tapi tadi agak lumayan ya, Iya, agak iya. bisa Kuat, ya. Dan kakinya juga dulu nggak seperti ini, lebih parah ya. Iya, bingkoknya begitu, bingkok gitu. Oh, nekuk ya. Iya. Oh. Tapi saya yakin sih, Ya. saya yakin karena suatu penyakit, suatu obat itu kan datangnya dari sang pencipta. Betul. Apalagi ini ada Akil lahirnya normal pada waktu Iya. sakit seperti ini, pertumbuhan seperti ini dibantu. karena pada waktu panas ya, kata Iya. Mas Wing, waktu pertumbuhan gigi. Oh. Jadi lahirnya normal, kalau lihat itu. Setelah pertumbuhan gigi, cerita dari Mas Wing ya seperti ini. Mungkin Mas Wing bisa lebih tahu cerita kronologinya awalnya. Iya.
Gimana Mas Wing bisa Iya, waktu itu kasih? kan lagi bayi umur 8 bulan, dia itu ngalamin kayak pertumbuhan gigi. Nah, di saat itu kan biasa itu kalau anak bayi pertumbuhan gigi itu ada gejala-gejala kayak entah itu panas, entah itu kayak berak-berak. Oh, Sampai akhirnya ini Akil itu mengalami gejala kayak panas. Sampai tinggi lah panasnya. Ya udah kan saya bawa ke rumah sakit waktu itu. Turun, cuma kalau kata tukang urat sarafnya udah pada nyebar gitu. Uratnya gara-gara pas dia kemarin nahan panas. nahan panas itu berarti ya. Uratnya langsung pada nyebar. Pada kenal lah gitu. Kanker apa gimana tuh? Ini bilangnya. Oh, berawal dari itu ya, panas tinggi. Mungkin apa kalau ini step ya? Step ya. Iya, jadi step gitu step, kan. ya. Terus kan kejang tuh ya. Iya, Ketika kejang-kejang itu jadi mungkin ada syaraf-syarafnya yang jadi terganggu gitu ya. Ya, kejang ya. Yang matanya ke atas terus. Iya, oh iya. Pada Kaku gitu ya semuanya ya. saat panas tinggi itu. Mas Wing juga gimana Mas Wing rasanya waktu Pertama kali tahu. anak sendiri juga gitu dengan kondisinya begini? Sempet gimana ya, waktu ditinggal istri juga nggak bisa tinggal istri. Gimana sih, ya, cuma mau gimana lagi Bang, harus kuat, harus bisa jalanin sebaik mungkin kan kita. Yang udah dikasih syukurin, nikmatin. Iya. Itu aja Setuju. kuncinya. Setuju. Ya memang belum tentu apa yang cocok apa yang kita inginkan. Iya. Tapi yang penting kita jalani gitu. Ya yang penting sehat selalu gitu. Penting sehat. Saya pernah waktu itu pas ditinggal istri mau ngamen kan susah karena belum ada pengasuh buat Akil. Nah di saat itu Akil malam-malam berak, saya pegangan uang kan. Nah saya coba untuk ngutang itu di warung. Ngutang pempes satu, saya bilang om bisa ngutang pempes dulu satu, besok pagi saya bayar. Ada barang yang bisa ditaruh nggak? Oh, untuk jaminan maksudnya? Untuk jaminan pempes satu. Saya dijawab seperti itu Di warung ya. nggak bakal lupa Bang, gitu saya Soalnya warung. lagi bener-bener nggak ada duitnya, anak berak. Akhirnya saya di depan kontrakan tuh jam 3 nungguin orang lewat. Ada tuh salah satu teman saya lewat, yaudah saya minta salam dulu kasih gitu. Saya bilang minta goceng, saya dikasih cobaan sama dia karena gua buat ini ya, karena anaknya buang-buang air terus ya. Iya. Ya. Pernah juga Pak, waktu itu Akil tuh sempat makan pisang seminggu sama nasi Karena karena saat itu ya udah karena kondisi sakit kan waktu Atau itu kan- BPJS-nya kan waktu itu bawa sama istri. Istri. Iya. Oke. Nah pas dia sakit kan, kalau rumah sakit kan biayanya lebih gede, makanya saya bawa ke sini. Nah itu duit tabungan sampai motor, HP udah habis dijual semua. Oh, udah berubah. Sampai saya udah nggak punya duit lagi Kak. Iya. Makan Akil beli makan. Rumah Beli saya kan makan jualan pisang. pisang. Sekarang saya ambilin 3 batang. Itu seminggu kita makan nasi pisang aja setiap hari. Nggak rewel itu? Ya kalau bilang rewel, Rewel. gitu kan. Cuma gimana? Iya. Saya kan kalau mau teriak ke saudara malu. Sayanya. Ya. Jadi gini ya, berarti ketemu Mas Eko serasa orang lain tapi kayak saudara jadinya ya? Ya ini udah Iya. saudara lah, ini udah saudara, udah Iya. ya ini udah keluarga ini hitungan. Keluarga, ya. Pokoknya anggaplah menjadi keluarga ya, karena supaya saling membantu aja gitu dalam senang, susah, duka dan duka dan cita harus bersama-sama lah. Dan kita walaupun kata orang kan nggak sejarah ya, Iya. pada dasarnya manusia itu kan jauh dari Satu. Nabi Adam dan Hawa. Oh iya. Iya, sama Iya, kita iya. semua ya. Iya. Betul ya, pokoknya Buat Mas Wing gitu. iya. Itu pasti Bang. Iya, harus selalu gitu. Pasti ada rencana yang kita nggak pernah tahu. Pernah tahu, Nah, betul.
Sekarang, minum dulu, suruh minum dulu. oh iya, Monggo, Silakan loh. silakan diminum. kita ini Kayaknya tuan rumah yang lupa-lupa nih. Mari minum loh, sahabat saya, sorry ya, minum dulu. minum dulu. Ayo. Silakan Mas Eko, silakan Mas Wing. Mas Wing, nanti ya. Ya, 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 ya. Oh, nangis itu. Pergerakannya jadi ini ya, uncontrol ya, karena itu ya. Ya, Ya. nah enak sekarang. Oke. Oke. Nah sekarang kita undang ke sini sebenarnya ada sebuah apa ya, sebuah perkenalan sebenarnya. Pernah tahu tentang grafologi? Belum ya. Begitu juga mungkin Mas Mas Wing. Wing juga belum tahu ya, gitu Belum. ya. Nah, grafologi ini sebenarnya, nah dijelaskan dengan Ibu Erci. Oke. Kalau saya yang jelaskan nanti sok ngoceh aja lu ngoceh. Padahal enggak, saya itu salah, itu benar. Nah, itu dia. Ya. Monggo silakan. Baik, jadi Mas Eko ini dan Mas Wing juga kalau belum pernah tahu grafologi, ini kita kenalkan. Gitu. Memang sengaja kita Talk Pot ini juga sambil mengenalkan bagaimana sih Betul. apa grafologi itu apa, terus sebenarnya itu siapa saja yang bisa merasakan manfaatnya, kan itu harapannya sih dengan adanya Talkpot ini, dengan mengundang Mas Eko, Mas Uwing juga, ini salah satu dari misi kita juga agar bisa merasakan manfaatnya grafologi. Nah, grafologi itu sebenarnya ilmu pengetahuan ya, ini sangat saintifik gitu, ilmu pengetahuan yang untuk mengetahui karakter seseorang melalui tulisan tangannya. Jadi dari tulisan tangan itu selain karakter, perilaku kita itu akan bisa ketahuan, potensi yang dimiliki, bakat yang dimiliki, kemudian juga apa misalnya produktivitas, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan emosi, motivasinya seperti apa, kemudian ketakutan, bentuk ketakutan, misalnya kita punya mental block gitu kan, itu juga akan ketahuan melalui tulisan tangan. Jadi itulah kalau dijabarkan gitu, grafologi itu apa gitu ya, Luas. sangat luas gitu. Jadi kita mengundang Mas Eko dan juga Mas Uwing itu pengen berbagi juga bagaimana sih dengan grafologi ini. Nanti Mas Eko bisa merasakan, Mas Uwing bisa merasakan, barangkali. Nah, ya gitu. Jadi Ketahuannya dari mana? Nanti kita coba tulis ya, Mbak. Iya. Gitu ya. Gimana kalau nulis? Gimana Mas Uwing mau nulis? Oke ya. Oke. Ya. Man, Boleh ya, minta penasaran kan? tolong? Gue juga penasaran nih. Pak, mana ya, Pak? Oh ini dia. Oh, oke. Jangan lupa ini adalah maskot kita. Terima kasih Pak Uban. Papanya biar nulis dulu ya. Nulis sebentar Di ya. Akil ya. Oke Akil. Akil mau Oke. sama Om Eko dulu atau mau duduk? Nah. Iya. Bangun. Papa nulis dulu. Papa nulis dulu. Iya. Oke, jadi gini Mas Eko, ada kertas kosong ini 4 ya. Ini Mas Eko Mas Uwing minta tolong nulis apa saja, boleh bebas, mau menulis tentang perjalanan dari rumah ke sini atau mungkin mau menceritakan harapannya seperti apa Mas Uwing gitu kan. Itu silakan. Jadi minimal ditulis 4 baris ya. Kalau bisa lebih nggak apa-apa. Kemudian tanda tangan dan tulis nama lengkap. Ya. Ya. Papa lagi nulis dulu. Papa nulis dulu ya. Papa nulis dulu. Senang kayaknya ini Nanti ya. kamu belajar nulis juga, oke? Ya. Nah, harus Ya. bisa. Lari ya. Mas Eko udah tahu ini nggak ekspresinya kalau Akil itu lagi seneng atau lagi sedih itu tahu? Tahu ya? Udah tahu ya. Nah, kalau ini lagi seneng atau Seperti ini dia lagi senang. lagi seneng? Oh. Wow, Suka senang. seneng ya. Oh, banyak ya jadi ininya ya, teman-temannya Akil jadi banyak ya. Ya,
Iya. Buka mulut lebar berarti lagi senang. Lagi senang. Iya. Yeay. Tapi hebat ya Pak Sabto ya, umur 4 4 tahun, tahun, ya. terus ketemu di lingkungan baru ini kan, wah yang hampir Iya, banyak ini- banget kayak gini ya, iya. tapi nggak takut, nggak gugup gitu. nggak gugup, nggak, biasanya kan rewel gitu Iya, ya, anak-anak iya. gitu kan, kalau nggak Tapi pede ini seneng, seneng ya. ya kan, loncat-loncat kan. Happy banget, ya, Iya. ya, Iya. Ya. Ayah lagi belajar nulis. ya. Akil mau nulis? Nanti belajar nulis. Iya, iya. Jadi memang apa ya? Kalau membuat konten sosial itu akan lebih apa ya? Menginspirasi ya. Ya, menginspirasi gitu. Ya, emang itu masalah pilihan aja Iya. sih. Edutainment gitu. Nah, Ini udah, Mas apa? Eko mau ikut nulis Oh, nggak? Mas Eko juga Oke. nih. Harus. Silahkan ya, nulisnya bebas. Ya, nulisnya bebas. Minimal 4 baris. Yes. Tapi kalau lebih itu lebih baik. Terus tanda tangan dan ini ya, tulis nama lengkap. Nama lengkapnya. Ya. Baik, Mbak. Iya. Saya penasaran nih. Penasaran? Tarik nafas dulu. Inhale, Tarik nafas. exhale. Tahan 2 hari. Hati-hati nih. Tahan Oh, 2 hari. 2 hari ya. Tahan 2 hari. Ya. Om Eko lagi nulis. Aku. Sama aku. Sabto. Eyang Sabto. Eyang Sabto. Iya sih emang sih. Emang. Ya sama Akung sini yuk, sama Akung. Enggak, kamu sama Kakung nanti ya, sama Kakung nanti. Tapi kamu bisa bermain gitar nanti kayak Papa, oke? Bisa dong. Jadi nemenin Papa main gitar, oke? Gitu. Jangan-jangan kamu jadi penyanyi juga, Akil. Insya Allah. Amin. Amin. Tuh udah mulai senang berdiri-diri Iya, sebenarnya ya. tuh. Oh, sudah. Cepat sekali. Gitu. Oke. Ya. Nah, sekarang dengerin Papa sama Om Eko mau Eko. dijelaskan tulisannya bagaimana sih? Mau diceramain. Oh, enggak sih. Kita nggak suka ceramah. Enggak suka ceramah, cuman dakwah. Oke, silakan. Ini mau tulisannya siapa dulu ya? Mas Mas Wing Wing dulu. ya. Mas Wing dulu. Mas Wing, tulisannya Mas Wing secara keseluruhan ini ya, kalau kita lihat sebenarnya mempunyai kepercayaan diri yang cukup baik. Ya, kalau sekarang belum keluar itu bisa jadi karena kalau dari sini boleh dilihat ini ada M yang terputus kayak gini ya, ada ini. Nah, ini sebenarnya sedang ada depresi, ada rasa apa sebenarnya, ada kecemasan yang mungkin tidak terucap atau apa gitu kan, tapi di dalam tulisan tangan itu jadi terbaca gitu loh, akan ketahuan. Mungkin tidak pernah curhat, saya sedang merasa cemas, merasa nggak enak atau merasa depresi, nggak disampaikan, tetapi dalam tulisan ini nggak bisa bohong kan gitu. Jadi ada sesuatu yang memang membuat yang disimpan gitu kan, sehingga menjadi emosi yang tertinggal lah gitu kan, ada emosi yang tertinggal yang itu membuat merasa cemas untuk Mas Wing gitu, dan itu bisa jadi mempengaruhi kepercayaan dirinya Mas Wing. Padahal kalau dilihat secara keseluruhan ini adalah Mas Wing tuh mempunyai apa ya, mempunyai kemampuan untuk tampil di depan orang. Oh, itu gitu ya? sebenarnya itu bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Oke. Tinggal di ini dikit lah. Mungkin tinggal dipoles. Dipoles gitu, karena memang dasarnya itu memang sudah mempunyai ada, kepercayaan diri yang kuat ya. Kepercayaan diri yang baik. Kalau tampil di depan orang itu sebenarnya juga di publik itu bisa nggak takut gitu kan ya, gitu. Jadi ada huruf-huruf lain yang mendukung juga gitu, seperti itu. Dan
kalau dilihat ini S-nya seperti angka 5 semuanya ya. Oke. Terus G-nya seperti angka 9 Ya, gitu. ya. Nah, sebenarnya ini adalah tulisan-tulisan yang memang menggambarkan bahwa untuk menjadi public figure itu bisa. Gitu. Untuk menjadi public figure itu bisa. Sekali lagi, kalau ini belum muncul, berarti adanya tim kreator bersatu ini berarti ini potensinya ada nih. Iya. Tinggal bagaimana menstimulus gitu ya, dan mensupportnya ya. Support gitu. Jadi karena sebenarnya ada gitu, dan tulisannya kan artistik nggak sih? Coba diperhatikan A-nya kan gitu ya. Oh iya sih. Iya, bentuk-bentuknya agak kotak-kotak gimana, jadi ada lengkungan gitu. Iya. Untuk M-nya, O-nya juga nggak yang bulat gitu aja. Iya betul ya, gitu. Jadi punya ciri khas, ada ciri khas gitu kan. Jadi jiwa apa ya, seninya itu tinggi ya? Jiwa seninya itu ya cukup lumayan, memang ada bawaannya, ada bawaan dari bakat ya, maksudnya bakatnya itu memang ada di situ. Nah, kemudian kalau dibilang mengurus anak yang istimewa seperti ini terus single parent, mencari nafkah dan semuanya deh, sampai rumah juga nggak istirahat kali ya. Iya, langsung seharian ngamen berapa jam? 10 jam dalam satu hari. Sabtu Minggu juga tetap. Nah, terus dalam satu minggu Sabtu dan Minggu juga tetap ngamen, tetap kerja ya. Dan di rumah ngurus anak gitu. Tapi ternyata dari sisi emosinya itu stabil. Jadi dari sisi emosinya stabil gitu. Jadi nggak kan biasanya udah sampai rumah capek dan sebagainya itu, terus biasanya emosinya tuh up and down gitu kan. Nggak bisa ditebak gitu. Nah, ini emosinya bisa dikatakan sangat stabil gitu. Gitu ya. Jadi itu tinggal nanti PR-nya tim kreator nih, gitu kan. Bagaimana mendukung, kan dia mempunyai seni, mensupport gitu kan. Bakat seninya ada gitu ya. Jadi kalau Mas Wing ini bukan menciptakan ya. Bukan yang menciptakan seni, tapi dia yang memerankan. Iya, dia gitu. Menjadi peran ya? Pemerannya gitu kan, pemerannya, bukan yang menciptakan gitu. Jadi fungsinya nih kembali lagi makhluk sosial tadi tuh, ada kita butuh tim-tim yang memang bisa membuat sesuatu untuk Mas Wing, dan Mas Wing nanti yang menjalankan itu ya. Ini cukup bisa diandalkan untuk perform lah gitu ya, gitu. Seperti itu. Dan ketika menuliskan namanya sendiri kan juga menggunakan huruf capital semua ini, sahabat ya, Mas. Ya kan menggunakan, namanya bagus loh, Abuzar Khair ya. Artinya apa? Abuzar Khair. Iya, Abuzar sahabat Nabi ya. Abuzar Khair itu bagus ya. Sahabat Nabi yang baik ya. Itu kan. Itu udah berlomba-lomba dalam kebaikan, nanti berarti syiar kebaikan nih ya. Amin. Nih. Insyaallah. Tulisannya menggunakan kapital semua, menandakan memang dia itu ada percaya diri, memahami tentang dirinya juga, konsep dirinya itu cukup baik gitu, self image-nya juga baik gitu. Itu kan sudah menjadi modal kan? Betul. Gitu. Untuk jadi performance, menjadi performance itu kita harus bisa self image-nya, kita memahami diri kitanya juga baik. Nah, ini mempunyai kepercayaan diri yang baik gitu. Ini juga dengan antara tulisan dengan yang ada di tanda tangan ini. Gitu. Nah, kalau untuk reviewnya ya, kadang kita kan ada sisi lain, itu tadi kan positif semuanya ya. Ada yang perlu ditingkatkan lagi gitu kan. Ditingkatkan derajatnya. Jangan keras-keras ngomong derajat. Iya, suami maksudnya. Saya. Oh iya. Itu dia makanya. Nama suami saya itu. Itu dia, pantesan tadi ketawanya keras sekali waktu pas gitu. mau ngurusin AC, soal AC loh saya. Oh gitu. Panas ini saya sekarang. Jangan-jangan gara-gara derajat tadi. Gara-gara derajat tadi. Iya. Lalu? Oke, nah ini kalau kita perhatikan tulisan dari Mas Wing ini ketika memberikan garis pada huruf T ini ya, T-nya ini ada di sisi kiri. Nah, kalau menulis T itu kan mestinya seperti ini.
ada di sisi kiri dan kanan kan Iya, gitu ya. iya, iya. Nah ini kalau Mas Wing ini adanya tertinggalnya di Sisi kiri saja. kiri saja. Nah ini Oh. ada beberapa hampir T-nya yang ketemu T kecil Semua- ini, T kecilnya semuanya habis adanya di belakang. Di sebelah kiri ya, di sebelah belakang kiri ya, kan, di tertinggal belakang, ya. tertinggal gitu. Nah itu menggambarkan bahwa Mas Wing itu kalau ada pekerjaan atau hal-hal yang ingin dikerjakan, mungkin suka bingung mau yang duluan yang mana nih, saking banyaknya. Saking banyak. Saking banyaknya pekerjaan, Prioritasnya itu. skala prioritasnya itu Oh, gitu. Jadi kadang-kadang kebolak-balik yang harus dikerjain duluan, akhirnya yang ini ditunda kan gitu. Oh. Dalam mungkin harus lebih bisa menempatkan mana sih skala prioritas Ya, gitu agar gitu. tidak procrastination lah gitu. Jadi Ya. agar tidak melakukan penundaan Betul, gitu. betul. Yang penting ditunda gitu kan. Ya. Yang ini didahulukan kan gitu. Jadi mungkin dalam menentukan skala prioritas itu yang lebih Betul. diperhatikan lagi. Betul. Overall sih oke, hanya itu saja sih kalau dari yang perlu diperbaikinya Yang kan gitu, ditingkatkan lagi. Kira-kira gitu Mas Wing, ada yang mau ditanyakan? Cukup Cukup ya? ya? Cukup ya. Cukup ya. Ya semoga Jadi sih. yakin nggak dengan potensinya sekarang? Ya. Yakin. Tapi Dan itu benar ya? Tapi benar nggak merasa saya emang ternyata Benar ya? betul ya. Ada sifat ininya juga soalnya melindunginya itu tinggi. Kadang-kadang gitu kayaknya nih lebih ke kalau saya lihat ini kan suka menolong gitu ya. Iya, iya. Kalau itu kadang tidak memperhatikan dirinya sendiri, sendiri gitu. self rewardnya itu jadi kayak kurang itu ya, itu jadi mementingkan orang lain dulu, sedangkan yang dirinya sendiri tidak dipikirkan. Itu prioritas, menjadi- padahal kan sebenarnya menjadi prioritas utama adalah diri sendiri diri dulu. sendiri. Bukan egois ya, bukan tapi egois, berbeda dengan egois beda ya. dengan egois gitu. Tuh. Seperti itu. Wah ini nih Mas Eko. Ini sekarang Eko, Mas Eko. Eko Londo. Mas Eko. Coba kita cek. Eko Loyo. Mau kabar baik kalau berburu? Berburu kayak dulu. Sebenarnya sama aja sih. Nggak ada Sama beda, aja, nggak ada gitu. beda. Yang ya pokoknya yang enak aja. Yang enak aja. Ini loh, Yang saya enak. tuh seneng banget ininya. Coba Pak Sabto nih diraba juga tulisannya nih. Iya, terasa banget kan? Oh, iya. Tekanannya. Ini kayak Apaan tuh? Nah. Ini yang pemilik tulisan harus ngerasain juga nih. Coba Oke, nih oke. dirasa nih diraba. Ya kan? Terasa kan Simpen dulu. juga ininya. Nah. wah, curang lu sendiri. Curang dia sendirian punya. Nggak, kalau di dalam grafologi tekanan itu kuat, itu menandakan memang energinya kuat. Gitu. Keyakinannya ya. Energi, Energi. bukan energi ya. Bukan. Saya kalau itu. Itu energi. Iya. Jadi Eko. Iklan minuman suplemen nih. Nah ini itu nih dia. kalau nanti ada yang mau ngiklan, Nah, bisa monggo loh, ini. silakan gitu. Jadi ini Eko cocok Loyo. kalau misalnya yang membutuhkan, ini adalah suplemen yang berenergi. Nah, butuh nih. Nah, itu dia. Nggak jadi loyo, Eko Loyo. Gitu. Energi Eko. Gitu ya. Jadi menggambarkan Aduh, memang nggak penting. energinya sangat bagus gitu kan. Justru kalau misalnya nggak ada pekerjaan harus suruh leyeh-leyeh gitu ya, suruh nyantai itu bingung gitu. Jadi harus ada sesuatu, produktif harus ya? produktif ya, Oh. harus produktif. Sukanya ngelayap. Ya. Kalau Emang nggak dulu ada, doyannya pasti piaranya laler. ya. Ngelayap. Ini lalat ya, tahu ya lalat. Laler itu jawir. Laler itu lalat, jangan diikuti. Laler itu salah tulis. Lalat. Sama yang tadi makan, Ya, yang dari ketan.
Itu apa? Lalap. Oh, lemper. Oh, jauh ya. Sorry. Gue orang Uganda, sorry nggak tahu. Pas pelajaran itu kita lagi ke toilet. Iya, betul. Jadi agak miss. Agak miss. Iya. Lempernya. Lempernya, ya. Oke, jadi energinya bagus. Memang sangat cocok kalau memang pekerjaan-pekerjaan yang memang aktivitasnya nggak monoton gitu. Memang banyak aktivitas di luar ya, bukan yang bekerja di dalam hanya konsep duduk manis seharian gitu. Itu bukan Mas Eko lah gitu. Berarti orangnya outdoor ya? Outdoor ya. Senangnya beraktivitas di luar ruangan ya? Beraktivitas di luar ruangan gitu. Dan kalau tadi itu tulisannya Mas Uwing itu adalah dia ini ke perform gitu ya. Nah, Mas Eko ini juga mempunyai jiwa seni yang baik juga gitu kan. Kita perhatikan huruf A-nya Mas Eko ketika menuliskan seperti ini. Ada apa ya? Ada batangnya di depan gitu ya. Gitu kan. Bukan A yang begini. Ya, kan bisa menulis A begini, tapi ini kan A-nya begini. Nah, ada kepala itu. Ada, ada ini. Ini juga mempunyai jiwa seni. Kalau dari sini, Mas Eko digabungkan dengan huruf yang lainnya, itu kalau bicara percaya diri, dasarnya percaya diri mungkin sebenarnya lebih tinggian Mas Uwing gitu. Dasarnya ya, dasarnya gitu. Okay. Oh, kadang-kadang malu-maluin. Kadang-kadang malu-maluin. Jadi nggak pemalu-pemalu amat sih gitu kan. Tetapi kalau misalnya ada level nilai gitu kan, kalau tadi Mas Uwing tuh level 8 gitu, ini Mas Eko levelnya 7 lah gitu untuk ini ya, untuk PD-nya gitu. Jadi didukung dengan tulisan yang lainnya ini. Kalau tadi itu adalah untuk performnya adalah Mas Uwing, kalau untuk yang kalau ini butuh sutradara, butuh konsep itu kan berarti ini lebih ke Mas Eko-nya, konseptor ya, konseptornya kan gitu. Walaupun memang aktivis bukan yang konsep kan nggak harus yang memang harus standby di depan laptop gitu kan, harus duduk manis kan nggak juga kan itu. Jadi melihat segala sesuatu itu bisa oh ini kayaknya bisa diolah gitu, mendapatkan inspirasinya itu dari visual. Dia berarti harus sering banyak jalan gitu ya, harus jalan nanti nanti di situ tuh kayaknya cocok untuk jadikan tempat ngonten di situ deh. Mungkin kita nggak kepikiran tempat kayak gitu bisa untuk ngonten gitu. Nah ini Mas Eko tuh bisa melihat peluang itu, bahwa itu sesuatu yang ini bisa sangat menarik kan gitu. Nah itu dari visualnya gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu Mas Eko idenya dalam menggambarkan segala sesuatu itu bisa diandalkan gitu. Untuk visualisasinya itu bagus gitu. Oke. Ya. Jadi kan kalau mau membuat suatu drama atau apa kan itu kan mesti butuh kita sebelum eksekusi kan konsepnya seperti ini terus digambarkan ya. Digambarkan dulu ngayal dulu. Nah, itu seperti apa sih? Seperti apa nantinya. Nah, itu bagiannya Mas Eko gitu. Yang bisa menerjemahkan juga. Ya gitu, dari itu nanti gitu bisa menyampaikan seperti itu. Dan yang lainnya juga itu penyemangat yang baik Mas Eko. Penyemangat di depan ya. Support system lah. Ya, support sistemnya bagus di depan, semangatnya itu kuat. Nah, di tengah-tengahnya itu yang kadang-kadang itu butuh nafas dulu gitu kan. Gitu kan, pakai acara-acara drama-drama dikit, istirahat. Perlu space untuk rehat gitu kan, baru nanti menyelesaikan lagi, bukan yang stabil gitu ininya. Tapi kalau di depan untuk buka segala sesuatu ini bagus karena dia akan pushnya, menyemangatinya gitu tuh emang bagus di depan gitu. Nah, butuh tim lagi kan untuk yang bisa menerjemahkan konsepnya gini, harusnya begini nih visualisasinya, kamu harus begini dan sebagainya. Itu Mas Eko bisa. Kalau suruh jalanin sendiri di tengah-tengah semuanya, itu kadang-kadang itu cepat bosan tadi gitu. Harus butuh space gitu kan, istirahat dulu.
Nah, dari sini nih perlu tongkat Estafetnya ya. Estafetnya dengan tim yang lain yang bisa membackup agar Tetap selesai, bisa stabil gitu. stabil, betul. Nanti di endingnya muncul lagi. Nah, gitu. Oh. Ya, di endingnya muncul lagi ini dari rencana tadi dan sebagainya bisa koreksi lagi. Hanya di tengah saja ini kadang butuh waktu untuk istirahat, untuk ya kadang bosan gitu dengan rutinitas itu. Jadi ini project ini sedang berjalan nih di tengah-tengah. Mungkin Mas Eko sudah nyari lagi. Udah Harus nyari ngapain lagi yang nih besok, apa kira-kira sih ya apa gitu. sih kan gitu. Jadi kalau yang rutin itu saja ini biasanya akan lebih cepat bosan. Ya. Begitu. Dan kalau Mas Eko ini lagi sedih, jadi kayak orang paling sedih sedunia, kita bisa menebak gitu. Iya. Ternyata Ya, dia gitu. pemain watak. Kalau misalnya lagi bahagia juga kelihatan gitu. Jadi kita Ekspresif akan ya? ekspresif, kita akan bisa tahu. Walaupun cool kayak gitu, tapi ketika sedih kelihatan bahagia juga mukanya juga kita. Oh, ini Mas Eko lagi happy nih. Mas Eko lagi sedih nih. Itu kan biasanya. Ya, 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 Jadi ya, ya. apa yang dia rasakan sama apa yang dia munculkan itu sama. Gitu. Mewakili ekspresi apa yang dia rasakan gitu. Tidak ada apa namanya? Tidak ada topeng di antara kita. Tidak ada topeng. Ya, Bukan tidak ada dulu topeng di antara kita ya. Iya, iya, iya. Begitu. Oke. Kira-kira Ya, ya, ya. Mas Eko ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kurang lebihnya kayak gitu. Iya. Kurang lebihnya memang begitu udah. Pas berarti pas. Nah, jadi sekarang itu tadi mengenai apa namanya hal yang positif sama revisinya ya, kira-kira seperti apa ya? Betul. Jadi kan mudah bosannya tadi di tengah-tengah itu kan perlu ada teamwork yang bisa penyemangat. Sudah punya support system belum? Support system dalam tanda kutip. Bojo, pamer bojo udah ada belum? Pamer bojo. Sudah. Oh, nah itu. Ada. Jangan lupa bojo harus disupport. Iya. Waktu tadinya kan saya mau konten horor ya. Konten horor itu udah berjalan 2 tahun lebih. 2 tahun lebih dan memang saya suka petualangan kayak gitu. Nah, ketika saya mau ketemu konten sosial itu saya sempat Menyesuaikan. 2 bulan. Karena Bener ini yang mau nggak konten 2 bulan. ini dukun loh. Berdasarkan tulisan. Ini ada kok teman-teman juga yang nonton tahu semua. Oh. Ketika waktu 2 bulan itu saya merasa ini kalau saya konten terus saya udah banyak yang saya jual nih, barang-barang saya jual tapi nggak berkembang nih. Oh, oke. Tapi saya masih banyak keinginan nggak konten tapi banyak pemikiran. Cuma kan hanya di pemikiran nggak Ya. ada tindakan. Oke. Pada waktu itu malam tahun baru saya dipel sama teman saya itu yang namanya Bang David. Iya. Sini dong ke puncak, tapi saya nggak bisa. Saya bingung kalau orang bel itu maksudnya telepon. Ntar anak kekinian tahu bel itu. Saya di bel ting dong gitu kan nggak enak di muka di telepon. Di telepon. Dan pada waktu itu saya di telepon ya, di bel. Ya jangan. Nah, berkali-kali, tapi saya masih mikir. Tapi setelah setengah malam gitu udah nyala nih kembang api, dar gitu. Baru deh saya kabarin ulang, Bang. Oke Bang, OTW. Jadi jam 12 malam saya OTW ke puncak nih motor. Sampai sana jam 3 pagi. Yang lain udah pada selesai bakar-bakar di sana. Tapi saya ditungguin sama Bang Davi, baru ditanya kenapa sih kayak gitu. Bang, saya begini. Ayolah itu romantiku, kita butuh bantuan. Baru dari situ sampai sekarang. Jadi Sempat 2 bulan itu nggak konten. Jadi lebih ke sekarang udah fix untuk lebih ke human interest, ya. gitulah istilahnya, lebih human, kehidupan yang nyata, kehidupan nyata, yang realistis, juga impactnya juga nyata, gitu kan ya? Yang mencoba untuk menginspirasi dan mengedukasi ya. Mengedukasi Gitu. juga. Itu memang
sebaiknya seperti itu sih gitu. Walaupun boleh juga yang lainnya juga punya pilihan, karena kan urusannya kan adalah pilihan sama keyakinannya masing-masing. Iya, benar. Gitu. Kita juga nggak bisa, karena kayak film di bioskop juga mau ngomongin, kata ada film percintaan, ada film horor, ada film action, monggo Tapi silakan. kalau horor gitu ya, saya sampai sekarang juga masih Suka. suka. Iya, gitu. Suka, apalagi sama orang yang ngasih tahu nih ada suatu tempat rumah penduduk. Katanya kalau yang masuk di sini bisa kesurupan. Masuk di sini bisa nanti keluar dari tempat yang kita masukin nanti celaka. Itu saya tuh penasaran. Pas saya tidur di situ. Kepo gitu. Saya tidur di situ. Kadang saya bikin konten, kadang saya Mau sendiri dibenerin? tanpa bikin video karena untuk menghilangkan penasaran. Iya. Udah saya tidur tanpa merekam video gitu, tanpa orang tahu. Dan itu kenyataan itu benar-benar terjadi nggak? Oh, terjadi ya. Terjadi. Terjadi. Oh, katanya enggak ya? Enggak. Karena yang katanya tadi itu yang katanya setan gitu ya. Tapi lebih ke saya yakin. Oh, pasti. Beda alam. Beda sinyal. Nah, kalau kita nggak yakin sama hal gaib, kita nggak Betul. Cuma ya lebih ke masa iya sih setan mau ke kita mau nyelakain? Enggak. Seperti yang saya rasakan sih enggak. Suara-suara. Cuma kita berpikir positif, mungkin binatang. Ya. Kayak gitu. Nggak ada berpikiran, itu genderuwo. Karena kan sampai sekarang saya nggak suka ngeliat seperti itu. Iya. Dan saya Nggak melihat, tapi merasakan mungkin. merasakan merinding paling. Pasti. Berarti ada. Iya. Cuma kalau untuk melihat sih enggak. Karena saya pernah nanya juga sama guru ngaji saya gitu. Kenapa di Indonesia dan dunia itu kan berbagai negara. Betul. Kenapa yang namanya pocong dan genderuwo itu ada di Indonesia? Tapi negara tetangga Malaysia nggak ada. Nggak ada. Sebutan setannya lain. Gitu. Betul. Jawaban guru ngaji saya itu kan dinamakan makhluk gaib. Makhluk gaib itu dikasih sesuatu oleh Tuhan yang memang dia bisa berbentuk apa aja. Itu hanya penyebutan itu karena turun temurun. Budaya ya. Iya, budaya sebutannya seperti ini. Di luar kan beda lagi. Iya. Hadir. Ya, Terus kalau tadi kan bisa walaupun nggak terlihat bisa merasakan gitu ya, kayak merinding gitu ya. Iya. Berinteraksi sama Mas Sabto rasanya merinding nggak? ini dukun, ini setan. Ini dukun, ini setan. Kita namanya pocong. Ya kalau saya itu merinding disco. Seneng. Jangan ketawa. Gitu ya. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang udah pernah dijalanin ya sama Mas Eko ya. Ya semoga yang jadi nanti ada pembagian ya. Ada konten yang berkaitan tentang kepo, tentang horor boleh. Tapi ada juga yang sosial, yang menginspirasinya apa nih, seperti kita kan juga. Sebenarnya kan kita ngobrol santai aja yang supaya ada inspirasinya gitu kan. Jadi apa yang diinformasikan dari Mas Eko dan Mas Wing ini sebenarnya menginspirasi juga untuk sahabat-sahabat, semoga sih ya, maksudnya bisa ditangkap untuk sahabat-sahabat yang ngobrol ini. Ini inspirasi banget sih. Apapun yang dilakukan oleh Mas Wing dan Mas Eko ini patut dicontoh gitu. Jadi harus percaya diri gitu. Jadi jangan pernah untuk diam gitu, harus aktivitasnya itu harus ada. Istilahnya kalau pakai bahasa pinjem dari luar, do something gitu. Impossible nothing, just do it. Saya nggak mau ngobrol brandnya, tapi itu sebuah brand, tapi itu sesuatu hal yang make sense gitu, menginspirasi gitu. Nah, telat. Jadi malam-malam mulu nih hostnya. Kan kita pocong. Jadi kita mau ada hadiah nih ya. Iya, gitu, kita punya hadiah kenang-kenangan yaitu
Mana sih? Wah, ini Ada di sana. siapapun lah. Dari yang mulai uban sampai nggak ubanan ada nggak? Mana? Nggak boleh melangkahi Pak Uban soalnya. Nggak boleh. Mana? Iya. Iya. Oh ya. Terima kasih. Gimana? Oh ya. Tadi ada benernya di saat saya depresi yang suka cerita Iya. tentang aktif semua kan. Jadi saya mikirnya itu gimana kalau sampai saya nanti nggak ada akil. Itu yang saya cemaskan itu. Ya. Sampai sekarang ya. Tapi itu kan semua harus diikhlaskan. Semua ada Rencana Tuhan lah. rencana. Kita nggak boleh memikirkan, nggak boleh terlalu cemas gitu. Jadi dijalanin aja ya. Memang mungkin itu naluri seorang bapak mungkin itu ya pastinya. Ada kekhawatiran bahwa Betul. kan kita nggak selamanya juga sehat, Betul. umur kan juga Betul. rahasia dari Betul. Tuhan juga Betul. gitu. Betul. Tapi yakin aja Mas Akil, semua itu nggak ada yang kebetulan gitu kan. Ketika kita diberikan cobaan apapun sebenarnya itu sudah disiapkan dengan solusinya. Ya, untuk akil Selama ya. kita untuk akil gitu Ya. kan. Udah ada yang maha menjaga gitu kan. Ya. Kita hanya sekedar anggap sebagai amanah aja gitu. Perantara lah gitu. Kasih amanah, jalanin dengan baik, anggap aja ini tugas gitu kan. Ya, ya. Tugas yang memang kita kalau masih dikasih umur panjang gitu Ya. kan, artinya memang masih diberikan kepercayaan untuk mendampingi Betul, gitu ya. betul. Tapi kalau ternyata enggak pun gitu kan, ketika suatu saat memang harus berpisah karena dipanggil dan akil seperti itu, pasti memang Tuhan sudah menyiapkan untuk akil juga Iya, kan. Ada seperti penguat apa? lain seperti Betul. apa dalam bentuk apapun Betul. itu. Jadi tetap positif feeling, positif thinking gitu kan. Itu tetap harus kita jaga ya, Ya. gitu. Oke, ini tadi kenang-kenangan dari kami. Wow. Satu untuk Luar biasa nih kan. Iya, satu terima untuk kasih. Mas Wing. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Amin, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa dipelajari, jadi menjadikan self improvement gitu ya. Jadi untuk meningkatkan derajat tadi, nggak meningkatkan kepercayaan diri. Jadi ini memang karyanya Mbak Erji ya? Iya, iya. Gitu. Oh, luar Dan biasa. RG sendiri sebagai grafologis. Oh, gitu ya. Sebagai grafologis yang mempunyai ilmu di ya memang sekolahan. Jadi benar. bukan ilmu ini kalau anak sekarang bukan ilmu ngadi-ngadi. Gitu. Memang teori dan dipraktekkan gitu ya. Luar biasa. Oke, saya terima Mbak Erji ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali. Ini satu kebanggaan dan kehormatan dan kebahagiaan kita semua. Amin. Di rumah Yo Ngobrol ini kedatangan Mas Uwing sama Mas Eko dan juga Ada Akil. Bang Akil. Bang Akil. Dan ini mengingatkan kita betapa pentingnya kadang-kadang kalau kita tuh banyak alfanya, banyak lupanya untuk Betul. bersyukur. Nah. Melihat seperti ini, bisa melihat dari tadi itu kan nungguin kita kan Yes. ya nyuapin susu, Betul. selesai langsung ngasih nyuapin Betul. apa ini Iya. sosis Mam ya, sosis gitu. Nah, gitu. dengan kesabaran seperti ini Ya. artinya kan mengingatkan kembali kita semuanya dan sahabat Ya. Ngobrol juga untuk kita selalu jangan lupa banyak bersyukur. Betul. Amin. Dan Benar. apapun Belajar dari Mas ya Uwing dari juga, Mas gitu. Uwing, Ya. dari Mas Eko, apapun gitu. Saling harus support. Kita manusia sosial, kita hidupnya harus sosial, harus saling membantu satu sama lain. Ya. Oke, mungkin untuk saat ini episode kita ngobrol bareng Mas Uwing dan Mas Eko di Yo Ngobrol ngobrol santai yang menginspirasi bersama LG. Kita sudah selesai. Kita akan bertemu di ngobrol yang lain lagi bersama tamu-tamu kita. Terima kasih. Terus di Yo Ngobrol berikutnya.